Halo pemirsa, selamat sore, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak. Hari ini saya sudah mendapatkan pemberitaan yang terbaru dari tribunbali.com tanggal 15 November 2021. Saya baca langsung aja ya. Polisi hari ini 15 November 2021 akan melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan tersangka kasus peristiwa itu. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Edi Acaniago meminta semua pihak bersabar sembari pihaknya menuntaskan tugasnya. Ia mengatakan penyidikan kasus tersebut memiliki peningkatan yang cukup memadai dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi ada perkembangan yang sangat bagus untuk kasus ini. Hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Subang sementara ini sudah ada peningkatan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sekarang sudah berjumlah 55 orang saksi yang diperiksa, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Edi Acaniago saat ditemui Tribun Jabar.id di Makobrimob Cikeruh, Jatinangor, Sumedang, Minggu 14 November 2021. Selain itu, Edi menyebut kepolisian bakal menggelar analisis dan evaluasi terkait kasus perampasan Ibu Tuti dan anak tersebut, perampasan nyawa ya. Insya Allah hari ini Senin 15 November 2021 besok kita akan melakukan ANEF lagi, ucapnya. ANEF ini analisis dan evaluasi, disingkat dengan ANEF. Jadi hari ini digelar analisis dan evaluasi. RD meminta masyarakat bersabar menunggu hasil gelar perkara penetapan tersangka kasus tersebut. Terkait penentuan siapa pelakunya, kami mohon masyarakat bersabar karena betul-betul perlu kehati-hatian dan ini menyangkut nyawa orang dan hak asasi manusia, tuturnya. Percayakan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan baik di olah TKP maupun pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan, kata RD menambahkan. Halaman selanjutnya, jangan bosan denger ya. Kita tidak bisa menyampaikan semuanya karena penyidik sedang fokus untuk mengungkap semua ini. Nanti hasil gelar 2 mingguan, masih 2 mingguan. Dan prioritas saksi yang diminta keterangan pasti akan kami sampaikan, kata dia. Intinya, kita sudah mencoba untuk menemukan beberapa hal yang menyangkut keterangan-keterangan yang sekiranya akan mengarah kepada tersangka dengan dikaitkan dengan bukti-bukti yang lainnya, ucapnya. Jadi, kalau menurut keterangan Pak RD Acaniago ini, gelar perkaranya butuh waktu 2 minggu. Sabar, kita bersabar sampai 2 minggu ya. Masa sih nggak bisa dicepatkan karena kita kan sudah penasaran ya. Tapi kita sabar saja ngikuti prosesnya. Yang penting perkara ini akan terungkap. Jadi sudah ada cahaya terang jika perkara ini sudah terungkap. Karena biasanya kalau sudah gelar perkara selesai pasti akan diumumkan siapa tersangkanya. Dan itu sudah merupakan titik dari pengawalan kita ya. Jadi baik saya maupun kalian jadi merasa bahagia sudah mampu mengawal peristiwa ini hingga sampai akhir. Siapapun pelakunya, kita nggak bertujuan ke itu ya, biarlah kepolisian yang menentukan siapa pelakunya, entah itu Yosef, entah itu Dano, atau entah itu Yoris. Kita serahkan semuanya kepada Bapak penyidik yang sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, pihak Polsek, Polres, Bareskrim,
Polda dan pihak BIN. Semuanya ikut andil dalam menyelidiki perkara ini. Makanya jangan lagi meragukan kinerja mereka. Kalau dilihat dari bukti-bukti di TKP, yang berat itu Danu sama Pak Yosep. Karena ada bukti di TKP, ada sidik jari dan ada bercak noda di jaketnya Pak Yosep. Apalagi Danu juga ada sidik jari di mobil Alphard, juga ada putung rokok di DNA-nya. DNA putung rokok, DNA dia di putung rokok ya. Jadi dua orang ini sangat-sangat riskan dalam penentuan kasus nanti itu, karena sudah ada bukti yang merujuk kepada mereka. Tapi kita juga nggak tahu bukti-bukti yang masih disimpan oleh Pak Polisi ini kan belum dirilis keluar. Jadi kita masih meraba-meraba berdasarkan bukti yang sudah kita ketahui. Nggak tahu lagi nanti ada pendalaman-pendalaman dari bukti tersebut yang pada akhirnya menjebret seorang tersangka yang lebih dari dua mungkin ya. Lebih dari dua, misalnya Pak Yosep, Danu, Yoris dan lain sebagainya. Kita nggak tahu di sini. Nggak bisa kita bayangkan nanti kalau sudah olah TKP, di mana akan digelar, gimana caranya dia menghabisi, gimana caranya Pak Yosep angkat air, gimana sidik jari Danu sampai ada di mobil Alphard. Tentunya kita jadi rasa penasaran itu begitu kuat, sebab peristiwa ini sangat buletnya dari para saksi sendiri berusaha untuk memperlambat proses ini. Seharusnya pihak keluarga itu kan membantu, di sini malah enggak, malah memperumit kerja kepolisian. Jadi sangat membuat kita penasaran ya. Semoga saja bisa ditangkap sampai kroni-kroninya ya, sampai kroni-kroninya. Jadi kemungkinan ini kalau menurut pemberitaan yang ada, pelakunya bisa berjamaah. Menurut pemberitaan yang ada loh ya, katanya pelakunya bisa berjamaah. Kalau ketangkep satu, pasti dia akan berbicara dan bercuit-cuit akan mengetahui, akan membuka siapa yang tersangkut di dalamnya. Seperti itu teman-teman, pemberitaan di sore ini merupakan angin segar buat kita yang senantiasa setia mengawal proses kasus ibu dan anak ini. Tidak penting siapa pelakunya, yang penting kasus ini terungkap ya. Andai kata ada prediksi saya, ada analisa saya dari awal sampai akhir yang ada tidak sesuainya, ya saya mohon maaf. Saya berkali-kali sudah mengingatkan untuk wanti-wanti kalau prediksi itu bisa salah, analisa itu juga bisa salah. Makanya saya peringatkan berkali-kali akan hal itu. Dan saya di sini nggak punya beban, prediksi saya harus benar, nggak punya beban. Paling-paling resikonya kalau prediksi saya salah, paling-paling kliennya kabur, itu aja sih. Dan itu nggak masalah buat saya. Namun yang pasti saya akan bahagia jika peristiwa ini bisa segera terungkap. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lainnya.